Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Burhanuddin dengan NIM 2204007 dari kelas B4 PM2A. Di sini saya akan mempresentasikan proses game milling yang dimana menggunakan software SolidWorks. Oke, untuk langkah yang pertama itu melakukan praoperasi yang dimana melakukan proses pembuatan sketch sesuai job sheet. Nah, untuk ukuran dari dimensinya itu sesuai ketentuan yang dimana panjang 100 dan lebar 100 itu ditambah dengan nomor absen. Nah, untuk dimensi ukuran yang lainnya itu dibebaskan sesuai keinginan masing-masing. Lanjut, untuk langkah yang selanjutnya itu proses cam. Pada gambar di atas itu merupakan proses define mesin, yang dimana untuk define mesin ini untuk men-setup atau menyeting dari mesinnya itu dari tool yang akan digunakan, terus dari post prosesornya, dari posting setup, dari rotary axis-nya itu, terus dari date axis. Terus yang kedua ada stock manager, yang dimana stock manager ini untuk menyeting material, stok tipe, dan koordinat sistem. Selanjutnya ada extract machinable feature, yang dimana command ini untuk mengenerate fitur mesin. Selanjutnya ada generate operation, yang dimana fungsinya itu untuk membuat operasi permesinan. Dan selanjutnya ada generate toolpath, yang dimana fungsi dari generate toolpath ini untuk mengenerate toolpath tersebut. Nah, setelah semua proses itu dilakukan, akan menghasilkan setup milling, yang dimana ada beberapa langkah-langkah yang muncul, seperti proses pemakanan rock mill dan contour mill. Oke, lanjut untuk proses pemakanan yang pertama itu rock mill rock mill 1. Untuk rock mill 1 ini pengerjaannya pada bagian open pocket yang menggunakan end mill diameter 10. Terus untuk jenis end mill-nya itu menggunakan jenis end mill carbide. Terus untuk jarak rapid plane-nya itu 25 mm, jarak rapid clearance plane-nya itu 2,5 mm. Nah, untuk total pemakanannya itu 17 mm. Untuk kecepatan spindle-nya itu 7000 rpm. Oke, lanjut untuk proses yang kedua, contour mill yang pertama. Nah, contour mill yang pertama ini pengerjaannya pada bagian open pocket juga. Untuk jenis end mill-nya sama, menggunakan carbide. Terus untuk rapid plane-nya juga sama, jaraknya 25 mm, dan untuk jarak dari clearance plane-nya 3 mm. Nah, untuk total pemakanannya itu juga sama, 17 mm, dengan kecepatan spindle-nya itu 6000 rpm. Lanjut untuk langkah yang ketiga itu rock mill 2. Nah, untuk rock mill 2 ini pemakanannya itu pada bagian rectangular slot. Terus untuk jenis end yang digunakan juga sama, jenis carbide. Untuk diameter end mill-nya itu 12 mm, dan jarak rapid plane-nya juga sama, 25 mm. Untuk jarak clearance plane-nya itu 2,5 mm. Nah, untuk total pemakanannya ini 7 mm. Terus untuk kecepatan spindle-nya itu 7000 rpm. Lanjut untuk langkah yang keempat itu contour mill 2. Nah,
kontur mil 2 ini pemakanannya pada bagian rectangular slot juga. Terus untuk diameter end millnya juga ukuran 6 mm. Terus untuk jenis end mill yang digunakan juga sama, cut bit. Untuk jarak rapid plane-nya 25 mm. Untuk jarak clearance plane-nya juga ukuran 2,5 mm. Untuk total pemakanannya juga sama, 7 mm. Kecepatan spindle-nya itu 12.000 rpm. Untuk langkah yang ke-6, rock mill 3. Yang dimana rock mill 3 ini pada pemakanan bagian top round pocket dengan ukuran end mill 5 mm dengan diameter 5 ya. Terus jenis end millnya juga sama, cut bit. Untuk jarak rapid plane-nya 25 mm. Untuk jarak clearance plane-nya itu 2,5 mm. Nah, untuk total pemakanannya juga sama, 7 mm. Terus untuk kecepatan spindle-nya itu 12.000 rpm. Lanjut, langkah yang ke-6, kontur mill 3. Yang dimana kontur mill 3 ini juga sama ya, pada pemakanan bagian obround pocket, yang dimana end mill-nya berukuran 5 mm. Jenis end mill yang digunakan cut bit juga. Terus untuk jarak rapid plane-nya 25 mm, jarak clearance plane-nya 2,5 mm. Untuk total pemakanannya juga sama, 7 mm. Terus untuk kecepatan spindle-nya juga sama, 12 mm. Lanjut langkah yang ke-7 yaitu center drill. Nah, center drill ini pemakanannya pada bagian hole ya, lubang, yang dimana menggunakan ukuran dari center drill ini diameter 7 mm. Terus untuk jenis center drill yang digunakan jenis cut bit. Untuk jarak rapid plane-nya 25 mm dan jarak clearance plane-nya itu 3 mm. Nah, untuk pemakanannya itu 3,15 mm dengan kecepatan spindle 10.000 rpm. Lanjut, langkah yang terakhir itu drill, proses pengeboran, yang dimana pada proses drill ini pemakanannya pada bagian hole dengan ukuran mata bornya 7 mm, jenis mata bornya karbit, jarak rapid plane-nya 25 mm dan jarak clearance plane-nya 3 mm. Pemakanan dari press bore ini memakan 7 mm, yang dimana kecepatan spindle-nya ini 11.000 rpm. Oke, lanjut. Setelah semua langkah-langkah tadi telah di setup ya, untuk setup millingnya itu, maka kita akan melanjutkan langkah simulasi. Nah, pada gambar di atas merupakan simulate toolpath. Nah, simulate toolpath ini merupakan simulasi pemakanan material berdasarkan bentuk dari raw material, slot, dan toolpath-nya. Nah, untuk step through toolpath ini memvisualisasikan gerakan toolpath-nya dan memverifikasi gerakan toolpath. Nah, pada gambar di atas merupakan proses simulasi ya. Yang sebelah kiri itu simulasi berdasarkan stop manager dari benda kerja mata. Nah, untuk yang sebelah kanan itu merupakan simulasi dari pergerakan toolpath-nya. Lanjut, proses dari memunculkan G-code ya. Post proses merupakan menghasilkan G-code mesin untuk toolpath-nya. Nah, save CL file yaitu fungsinya menghasilkan output gerakan toolpath ke external text file dalam format toolpath netral. Di sini ada G-code ya. G-code untuk perintah melakukan proses pemakanan dari cam millingnya. Ini sesuai pada proses yang telah saya lakukan ya.
Itu yang pertama ada G21, yang dimana G21 ini semua pengukuran setelah perintah ini akan menggunakan satuan mm. G28 fungsinya mengembalikan semua sumbu ke titik referensi mesin. G90 fungsinya mengatur mesin untuk menggunakan koordinat absolut. G91 fungsinya untuk mengatur menggunakan koordinat relatif terhadap posisi terakhir pemakanan. G00 fungsinya gerakan cepat, rapid positioning tanpa pemakanan. G01 fungsinya menggerakkan linear dengan kecepatan tertentu. G03 gerakan melingkar, circular interpolation, control clockwise, yaitu gerakan melingkarnya berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk G02-nya, gerakan melingkarnya ini searah jarum jam. G17 memilih bidang XY untuk interpolasi melingkar. G54 untuk mengatur menggunakan sistem koordinat kerja pertama. G43 fungsinya mengkompensasi panjang pisau. M08 mengaktifkan pendingin atau bulan. M05 menghentikan putaran spindle. M06 perintah pergantian alat atau pisau. M09 mematikan pendingin atau bulan. M30 to end program atau memberhentikan program. Oke, itu saja presentasi dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.